Hai Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya berharap kita semua saat ini semuanya dalam keadaan baik-baik. Amin. Tuhan selalu beserta kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali mengatakan kita untuk kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berdoa sebelum kita memasuki dalam ibadah kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan anugerah-Mu Bapa di atas kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami di saat ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala kemurahan Bapa atas kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan di hari Minggu yang kudus ini Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Kau sucikan, kuduskan hati pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun berada saat ini, dimanapun mereka boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan, jamah urapi setiap kami Bapa. Bawa kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, bawa kami Tuhan untuk masuk ke dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kiranya di atas pujian dan penyembahan kami di hari ini Bapa, ada nama Tuhan yang bertahta dan berkuasa, dan sungguh kami meyakini dan mengimani semua itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami sudah siap membawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan di hari ini. Kita hampiri tahta kudus Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan apa-apa, Kaulah segalanya bagi kami.
kesetiaan kami itu Tuhan, kami nyatakan melalui kehidupan kami. Setia melayani Tuhan, setia menyembah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersukacita bersama dengan Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara kasih Tuhan, dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, kita harus terus menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu dan kita mengimani bahwa hanya dengan Allah saja, maka kehidupan kita akan tenang. Amin, saudara. Haleluya. Mari nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Katakan dengan imanmu bahwa Tuhanlah gunung batuku. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada pengumuman dari tim multimedia, dipersilahkan.
persembahan perpuluhan atau persembahan syukur lainnya Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening BCA yang sudah tercantum di layar. Silakan Bapak Ibu simak ataupun melalui kode QR-nya. Silakan Bapak Ibu disimak lebih lanjut supaya nanti tidak salah rekening. Takutnya menyasar ke rekening saya Bapak Ibu ya. Haleluya. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Dan saya ajak Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Biar kiranya persembahan yang kita sampaikan nanti disucikan, dikuduskan dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih dan anugerah Bapa yang terus Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya yang sempurnakan agar layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda syukur kami atas segala kemurahan atas kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sucikan, kuduskan setiap persembahan-persembahan yang akan disampaikan oleh jemaat-Mu Bapa. Biar kiranya persembahan ini Bapa boleh layak di hadapan-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang siap memberikan persembahan syukurnya. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkat Tuhan turun berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Dan setiap tangan-tangan yang sudah dipercaya untuk mengelola persembahan ini Bapa, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Supaya dalam pengelolaannya Bapa, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan sudah siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberikan persembahan kita, sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, yang juga akan disertai dengan perjamuan kudus Bapak Ibu. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pendengaran kita, supaya setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan betul-betul boleh kita pahami, kita mengerti, dan terlebih saudara boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara persiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Setiap waktu, setiap detik, setiap
kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami Tuhan bisa beribadah sekalipun lewat online. Kami percaya Tuhan Yesus, kehadiran-Mu pun bisa kami nikmati di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu akan menjamah, akan bekerja di rumah setiap umat-Mu Tuhan yang sedang menyaksikan, yang sedang beribadah hari ini di rumah mereka masing-masing. Dan hamba berdoa hari ini menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam dasar kehidupan kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. So, Bapak Ibu kasih di rumah, apa kabar? Saya yakin kita semua kabarnya luar biasa. Dan sekalipun ada di antara Bapak Ibu yang hari ini dalam keadaan kurang sehat atau kurang fit, maka Bapak Ibu saya percaya dan kami berdoa dari tempat ini supaya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan bagi setiap kita jemaat GBGDC secara khusus, maupun setiap umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Saya percaya Bapak Ibu diurapi di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena peraturan pemerintah PPKM telah diberlakukan, maka untuk sementara waktu ibadah di gereja-gereja untuk sementara ini ditiadakan, maka kita kembali untuk mengadakan ibadah secara online. Dan kita akan melihat perkembangan ini, kita akan berdoa supaya bangsa kita ini betul-betul dilepaskan dari COVID-19 ini. Dan saya berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan, untuk setiap rakyat Indonesia, supaya tetap ada dalam perlindungan tangan Tuhan, supaya tetap ada dalam perlindungan kasih Tuhan, sehingga dilalui dari masalah COVID atau pandemik yang sedang terjadi atas bangsa kita. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita, siapapun kita, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini kita akan melihat bersama-sama masih tetap berjalan dalam perjanjian berkat. Berjalan di dalam perjanjian berkat, kekuatan hikmat. Nah, kemarin kita sudah pelajari kekuatan untuk bekerja. Dan hari ini untuk kita bisa memperoleh kekuatan, memperoleh kekayaan yang dari Allah, yang dengan janjinya telah disampaikan kepada kita sampai hari ini, maka kita harus berjalan dengan iman untuk bisa memperoleh berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup berkelimpahan bukanlah tujuan. Ya, hidup berkelimpahan bukanlah tujuan, melainkan peneguhan. Jadi sekali lagi, hidup berkelimpahan bagi setiap anak Tuhan itu bukanlah satu tujuan, tapi peneguhan yang Allah ingin nyatakan karena orang percaya yang taat berjalan di dalam perjanjian berkat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di antara kita hari-hari ini yang memiliki keinginan untuk kaya raya, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mulai, kita coba singkirkan. Bukan berarti Tuhan melarang kita kaya Bapak Ibu. Kalau kita ikut Tuhan hanya tujuannya kaya, terlalu rendah. Terlalu iman kita terlalu rendah menurut saya Bapak Ibu. Tapi kalau saudara diberi kekayaan, itu suatu anugerah yang besar yang telah Tuhan percayakan kepadamu. Tapi tujuan kita diciptakan ke dalam dunia ini bukan hanya untuk kaya raya, tapi peneguhan akan janji Allah kepada setiap orang yang percaya yang taat dalam perjanjian berkat yang telah Tuhan nyatakan dengan sumpah kepada nenek moyang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, secara posisi kita ini adalah anak Allah. Kita adalah ahli waris yang berhak mewarisi semua kekayaan dari Bapa. Tetapi kenyataannya kita ini kok bokeh, kita kok hidupnya begini-begini aja. Why?
Mungkin kita bertanya, Tuhan hidupku kenapa begini-gini aja? Padahal aku ini anak raja, aku ini anak Tuhan. Tapi kenapa hidupku begini-begini aja? Hidupku malah melarat, hidupku biasa-biasa. Ekonomiku kok stagnan ya Tuhan, kenapa? Bapak Ibu, hari ini saya beritahukan, kenapa kita mengalami hal yang seperti ini? Karena kita tidak berjalan dengan iman dalam perjanjian berkat. Untuk mendapatkan semua berkat kekayaan Bapa yang telah dijanjikan kepada setiap kita, maka kita harus berjalan dengan iman. Katakan Bapak Ibu di rumah, berjalan dengan iman. Jadi imanmu lah yang membuat engkau menerima semua janji Bapa. Mari kita lihat lagi Ulangan pasal 8 ayat 18 yang berkata demikian. Sepanjang seri khotbah ini, Bapak Ibu selama 7 sesi khotbah ini kita akan terus baca Ulangan pasal 8 ayat 18 yang berkata demikian. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan tidak memberi kekayaan secara langsung kepada setiap kita. Kalau kita diberikan kekayaan langsung, secara langsung oleh Allah, maka hidup kita akan rusak. Hidup kita mungkin tidak tahu berterima kasih. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita orang percaya untuk memperoleh kekayaan. Dan dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang telah diikrarkan, yang telah diucapkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Tuhan memberi kepada setiap kita kekayaan, sekali lagi untuk meneguhkan janjinya kepada setiap kita. Sebab setiap kita dia adalah keturunan Abraham. Kalau kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kata firman Tuhan, kita adalah keturunan Abraham dan kita berhak mewarisi apa yang diwariskan Bapa di surga kepada setiap kita. Yang percaya itu mengatakan amin. Nah, Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berkata demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah jadi untuk kita bisa berhasil dalam kehidupan yang sekarang terjadi dalam diri kita, apapun situasinya, apapun keberadaannya, hikmatlah yang membuat kita boleh berhasil. Karena itu hikmat begitu penting Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau besi yang tumpul kalau dia tidak diasah, maka kita akan memperbesar tenaga kita. Kenapa? Karena sudah tidak tajam. Karena tumpul, maka kita perlu kerja keras. Tapi kalau kita bekerja dengan hikmat Allah, maka saya percaya berhasil akan menjadi bagian hidupmu dan hidupku. Nah, hikmat adalah sebuah kekuatan untuk kita bisa memperoleh berkat secara utuh Bapak Ibu kasih Tuhan. Hikmat adalah menggunakan pengetahuan dengan benar. Jadi artinya bahwa untuk kita bisa memperoleh hikmat, kita harus memiliki pengetahuan. Itu makanya kita perlu belajar, ikut seminar, baca buku, baca firman Tuhan. Kalau kita nggak baca firman, kita nggak baca buku, nggak belajar, maka kan otak kita jadi kosong. Maka itu untuk kita bisa memperoleh hikmat, kita juga harus memiliki pengetahuan. Sebab kalau kita tidak memiliki pengetahuan, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki segalanya. Yakobus pasal yang ketiga ayat ke-14 sampai ke-15 berkata demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi ayat 17 berkata dengan jelas,
Yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi ciri-ciri hikmat yang dari Tuhan yaitu murni. Dia suka damai, tidak suka dengan pertengkaran, tidak suka dengan kekacauan, tidak suka dengan keributan. Tapi hikmat dari Allah, ciri-cirinya dia itu penuh belas kasihan, dan buah-buahnya jelas dalam kehidupannya, dan dia tidak memihak dan tidak munafik. Dia tetap berbicara apa adanya. Jadi Bapak Ibu di rumah, jangan kita langsung berkata begini, hebat punya hikmatnya. Hikmat dari mana dulu? Kalau kita lihat Yakobus, berarti ada 4 hikmat. Yang pertama, hikmat dari Allah atau dari atas. Yang kedua, hikmat dari dunia. Yang ketiga, hikmat dari manusia. Dan yang keempat, hikmat dari setan. Makanya kalau kita melihat orang kaya raya, jangan langsung bilang, hebat ya, dia kaya ya. Dia kaya tapi penuh dengan hikmat dunia. Kalau hikmat dunia, maka akan hancur hidupnya dan tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kalau kita betul-betul mau memperoleh kekayaan yang telah dijanjikan Allah kepada kita, memperoleh berkat yang dijanjikan kepada kita, milikilah hikmat yang dari Tuhan. Bukan hikmat dari dunia, bukan hikmat dari manusia, apalagi hikmat dari setan. Biasanya Bapak Ibu ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu meninggal sendiri, janganlah kamu megahkan diri dan janganlah kamu mendusta melawan kebenaran. Ini adalah hikmat dari setan, hikmat dari dunia, hikmat dari manusia. Manusia pun kadang-kadang suka memungkiri keadaan dan memungkiri kebenaran. Tapi mari kita mulai hidup dari hikmat yang dari atas. Nah, ada 4 manfaat daripada hikmat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada 4 manfaat daripada hikmat. Yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa hikmat itu bisa membuat kita memperoleh berkat yang seutuhnya. Memperoleh berkat seutuhnya. Amsal pasal 3 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan, dan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ayat 17 berkata demikian. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Wow, dasar sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan firman Tuhan ini, bahwa hikmat itu Bapak Ibu itu akan mendatangkan berkat yang seutuhnya. Ketika kita memiliki hikmat, maka kita akan memperoleh berkat yang seutuhnya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, jelas dikatakan di situ Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa segala berkat yang seutuhnya bisa kita terima kalau kita betul-betul menerima hikmat dari Tuhan. Bahkan jalan-jalan kita akan penuh dengan kebahagiaan, dan jalan kita akan penuh dengan damai sejahtera semata-mata. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hikmat yang dari Tuhan itu akan membawa kepada kita. Dari ayat ini kita akan bisa belajar bahwa hikmat yang dari Tuhan itu, hikmat yang dari atas, akan membawa kepada kita berkat jasmani. Apa sih yang dimaksud berkat jasmani? Berkat jasmani adalah umur panjang. Semua Bapak Ibu mau umur panjang? Saya yakin semua kita mau. Buat apa kita punya umur panjang kalau kita akan memiliki hikmat? Berkat yang kedua adalah berkat jiwani. Umur panjang tapi kita tidak pernah dihormati orang lain, nggak dihormati sama anak, nggak dihormati istri. Buat apa? Nah hikmat dari Tuhan akan membawa kita kepada apa? Berkat jasmani, yaitu umur panjang. Yang kedua berkat jiwani. Apa yang dimaksud berkat jiwani? Berkat kehormatan. Maka kita akan merasa sedih ketika kita umurnya dikasih panjang sama Tuhan, tapi kok kehormatan
Nggak ada. Sedih hati rasanya. Nah, berkat yang ketiga, hikmat dari Tuhan akan membawa kita kepada berkat materi. Ya, apa sih yang maksud berkat materi? Kekayaan. Pak, kita punya umur panjang, tapi kita nggak punya kehormatan. Kita boleh kaya raya, tapi nggak dihormati. Tapi kita juga boleh kaya raya, tapi nggak ada umur panjang. Mau milih mana Bapak Ibu? Dan saya yakin setiap Bapak Ibu pasti milih yang keempat. Hikmat yang dari Tuhan akan membawa kepada kita berkat rohani. Apa sih yang dimaksud berkat rohani? Kebahagiaan dan kesejahteraan. Maka tadi ayat ke-17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Wow, saya yakin semua mau umur panjang. Saya yakin semua gini mau, umur panjang ada, kehormatan ada, kekayaan ada, kebahagiaan dan sejahtera, semua pasti maunya begitu. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, enggak semuanya kita bisa hadapi. Memang harusnya kita bisa memperoleh semuanya berkat rohani Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu yang kedua adalah memperoleh kekuatan untuk menang. Manfaat daripada hikmat adalah gini, untuk membuat kita memperoleh kekuatan untuk menang. Yesaya pasal 2 ayat 2-3 jelas berkata demikian. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, saya garis bawahi kata jalan-jalannya. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalannya? Supaya Ia mengajar kita tentang apa? Jalan-jalannya. Yang dimaksud di sini adalah jalan-jalannya. Tuhan akan memberikan kepada kita strategi untuk apa? Memperoleh kemenangan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, hikmat, apa sih hubungannya hikmat dengan apa? Kemenangan. Karena Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk kita bisa mencapai kepada satu kemuliaan, maka hikmat Allah akan memberikan strategi atau jalan kepada kita untuk apa? Melahirkan kemenangan, dan kemenangan akan membawa kita kepada kemuliaan. Apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan? Kemuliaan adalah segala akhlak moralnya Allah kembali kepada kita. Gambaran ilahi kembali kepada kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, strategi itu untuk menang adalah hikmat. Itu makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, bahwa strategi untuk menang adalah hikmat. Jadi hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Hikmat itu harus kita peroleh. Hikmat itu harus ada di sekitar kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, dampak daripada hikmat, yang manfaat daripada hikmat yang kita akan peroleh, yaitu ketiga, memperoleh jalan keluar. 1 Korintus pasal 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dengan jelas dikatakan bahwa firman ini mengatakan bahwa hikmat itu adalah Yesus sendiri, dan Yesus ada di dalam diri kita. Berarti hikmat itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita berjalan melakukan apa yang memang Tuhan ingin kita lakukan. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang saya menulis ini, jangan kita suka mengejar apa yang bisa datang sendiri. Satu hari ada seorang petobat baru Bapak Ibu, seorang petobat baru, sepasang suami istri. Nah pada waktu itu Bapak Ibu dikasih Tuhan,
si suami itu istri mendengar khotbah di gereja. Nah, waktu dia mendengar khotbah di gereja, khotbahnya berkata begini, bahwa Tuhan menciptakan engkau supaya kau bisa menjadi serupa seperti Kristus. Dan waktu dia mendengar serupa seperti Kristus, maka seorang istri ini mulai berpikir, oh, kita itu diciptakan untuk seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Maka perempuan ini, si istri ini, dia mulai berubah hidupnya. Dia betul-betul mau hidup seperti Kristus. Dia berubah. Yang dulunya cerewet sama suaminya, dia tidak cerewet lagi. Yang dulunya banyak menuntut sama suaminya, tidak menuntut lagi. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu si istri ini mulai ingin bertobat, malah suaminya berbalik tidak baik kepada dia. Nah, tapi karena dia tahu kalau dia diciptakan oleh Tuhan untuk bisa menjadi serupa seperti Kristus, dia tidak melawan, dia tidak membantah, dia tidak berperang terus, tapi dengan sabar dia melakukan sesuatu yang baik karena dia tahu ajaran Kristus adalah harus mengampuni, harus memaafkan, harus mengasihi. Dan kemudian waktu membuktikan apa yang dilakukan oleh istri ini membuat si suami bertobat. Dan pada waktu suami bertobat, maka mereka mulai harmonis dan rukunlah. Tahu-tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu mereka rukun, mereka harmonis, tiba-tiba seluruh bisnis terbuka, jalan berkat terbuka. Kita nggak perlu mengejar apa yang bisa datang sendiri. Semua berawal daripada kita. Kalau kita mau berubah, kita mau Bapak Ibu dikasih Tuhan bertindak untuk hidup yang lebih baik lagi, lebih mengasihi, mengikuti aturan-aturan Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, maka berkat itu, kata firman Tuhan minggu kemarin, akan disuruh diperintahkan oleh Tuhan datang kapan ke bakul-bakul kita. Wow. Maka jangan kita mengejar apa yang bisa datang sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah sekarang dekat kepada Tuhan. Nah, ini yang saya disebut lagi bahwa hikmat itu akan membuat kita menemukan jalan keluar. Ternyata jalan keluar suami istri yang penuh dengan masalah ini cuma satu, akur. Kalau akur, berkat datang. Maka kata firman Tuhan, berkat itu turun dari mana? Dari kepala turun ke janggut, harus lalu ke leher dan ke jubahnya. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Bauda bagi kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana diperintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Wow. Suami-suami, istri-istri, mari mulai rukun, mulai akur, supaya berkat Tuhan dicurahkan atas. Mungkin selama ini yang menghambat berkatmu datang kepada keluargamu, rumah tanggamu, karena kau tidak berhikmat, mau menang sendiri, mau mementingkan diri sendiri. Mari kita mulai mementingkan kepentingan orang lain. Sebab kalau kita hidup bukan hanya untuk kepentingan kita, kata firman Tuhan, tapi kita harus mengutamakan kepentingan orang lain. Maka berkat-berkat akan dicurahkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada suatu hari ada sebuah cerita pertemuan orang-orang kaya di Chicago pada tahun 1923. Ada 7 orang-orang kaya. Salah satunya adalah menteri yang kaya pada waktu itu, dan pengusaha-pengusaha berkumpul 7 orang pengusaha, 7 orang hebat, bahkan penguasa yang menguasai baja ya steel, ya apa namanya, baja steel apa sebutnya ya dalam Inggrisnya ya, besi baja gitu ya, pokoknya besi baja lah, dikuasai di Amerika Serikat. 7 orang ini kalau hartanya dikumpulkan, bayangin dana negara bisa lebih besar dari harta orang ini. Orang ini kaya-kaya, tapi
kekayaan yang mereka peroleh dari hikmat dunia. Maka beberapa tahun kemudian, dari 7 orang kaya ini, 3 orang bunuh diri karena tidak bahagia hidupnya. Karena dia memperoleh kekayaan dari hikmat dunia. Maka kekayaan tidak menjamin kebahagiaan kesejahteraan diri seseorang. 3 orang bunuh diri, 1 orang jadi gila, dan beberapa orang masuk penjara, dan 1 orang waktu dia hidup meninggalkan banyak hutang, jadi orang miskin. Dan waktu dia miskin, dia minjem utang sini, utang sono, utang sini, utang sono. Inilah yang saya sebut Bapak Ibu, hikmat dari dunia. Maka kalau kita diberikan kekayaan, diberikan berkat sekali Bapak Ibu, bukan untuk dinikmati sendiri, tapi sekali lagi pada kekuatan yang kedua, untuk memberkati pekerjaan Allah. Amin. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada seri yang kedua, bagaimana kekuatan Allah yang diberikan kepada kita untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan, yaitu kekuatan memberi. Jadi dalam kekuatan memberi katakan bahwa kekayaan kita adalah bendahara Tuhan, kekayaan yang dipercaya kepada kita bukan untuk dinikmati sendiri, tapi kita perlu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dampak dari yang terakhir, yang keempat, dampak daripada hikmat yang keempat adalah ini, bahwa hikmat akan membuat kita memperoleh kreativitas. Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai 19 berkata demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia itu menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap tahun yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Hikmat membuat kita menjadi orang yang penuh dengan kreativitas. Sebab memang di dalam hikmat ada banyak kreativitas. Pada awalnya Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, diberikan sebuah kreativitas. Buktinya seluruh binatang-binatang bisa dikasih nama. Ada berapa banyak macam binatang di dunia ini? Coba Bapak Ibu, untuk binatang jenis semut, ada berapa jenis semut? Binatang semut. Semut terang-terang, semut hitam, semut apa lagi? Semut merah, semut apa lagi? Ada, itu baru semut. Belum lagi dari unggas-unggas. Apa namanya? Bayangin. Ini kreativitas yang Allah berikan kepada manusia. Bahwa manusia ternyata memiliki sebuah kreativitas. Maka kreativitas itu berasal daripada hikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, umat-umat Tuhan, mari di masa-masa pandemi ini saya yakin ada kreativitas yang Tuhan berikan ke hidupmu. Ada sebagian orang yang punya hikmat daripada Tuhan, maka dia dikasih satu kreativitas oleh Allah. Yang tadinya pekerja, sekarang bisa jadi pengusaha. Yang tadinya orang biasa, sekarang bisa jadi pengusaha. Itu karenanya dalam situasi apapun, berkat Allah, janji Allah tidak pernah dibatasi oleh situasi. Hikmat Allah itu adalah hal yang utama dalam hidup kita, untuk kita bisa memperoleh segala berkat kekayaan yang telah dijanjikan Allah dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, janji Allah itu tidak pernah bisa diingkari oleh Allah sendiri. A bagi Allah, A adalah A, B adalah B. Tapi bagi manusia, A bisa berubah jadi B, C bisa berubah jadi E. Tapi Allah kita, Allah yang setia, Allah yang adil, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, pertanyaan sekarang ini, gimana Pak Pendeta untuk kita bisa memperoleh hikmat? Maka yang pertama, kalau kau ingin memperoleh hikmat itu, takutlah akan Tuhan. Sebab Amsal pasal 9 ayat 10 berkata demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa sih Pak yang dimaksud takut akan Tuhan? Yang dimaksud takut akan Tuhan adalah begini, melakukan apa yang Tuhan suka, membenci apa yang Tuhan benci. Itu simple dan sederhana.
Maka untuk kita bisa tahu apa yang disuka Tuhan, bacalah Alkitab. Lihatlah semua perintah-perintahnya dan lakukanlah dalam kehidupanmu sehari-hari. Suatu hari ada seorang, ini kisah nyata yang terjadi kepada anak Tuhan yang ada di Maluku. Dia cuma punya gaji 250.000. Bahkan untuk kehidupan setiap harinya aja nggak cukup, karena 250.000 kata dia, kesaksiannya dia berkata gini, 250.000 buat perpuluhan, udah dipotong perpuluhan aja udah menipis. Tapi dia bilang gini, ketika aku dengarkan prinsip 4M, merenungkan, menerima, merenungkan, melakukan, terus membagikan firman, maka dia lakukan dengan taat, dia lakukan setia. Suatu hari Tuhan kasih sebuah kreativitas dalam dirinya. Maka Tuhan pada waktu hari ini Tuhan berkata kepada dia begini, kamu harusnya bukan jadi pekerja, tapi kamu jadi orang yang menghasilkan pekerja. Dia kaget, Tuhan aku orang susah, aku orang nggak punya. Bagaimana mungkin aku punya perusahaan, bagaimana mungkin aku punya bawahan. Tapi karena dia taat kepada Tuhan, dia tahu hikmat Tuhan, dia punya hati yang takut akan Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sekarang dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dari yang tidak punya menjadi punya. Kenapa? Karena takut akan Tuhan. Apa yang sekali lagi, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Melakukan apa yang Tuhan suka, membenci apa yang Tuhan benci. Jadi kalau Bapak Ibu Bapak Ibu mau mengukur Bapak Ibu takut sama Tuhan, lihat aja apakah aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau, atau jangan-jangan aku mencintai apa yang Tuhan benci. Nah, ini boleh jadi evaluasi dalam diri kita. Makanya banyak anak Tuhan, Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan ingin sedang mendiskriminasi atau bukan sedang ingin memojokkan, bukan Bapak Ibu, tetapi mari kita memiliki hati yang takut sama Tuhan. Kalau kita punya hati yang takut sama Tuhan, situasi yang hari terjadi akan membuat kita tetap tenang, dan kita tidak akan jadi orang yang kepo atau orang yang berlebihan takutnya. Itu karenanya Bapak Ibu, mari kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan langkah tadi. Tuhan akan membuat strategi untuk kita bisa memperoleh berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Bagaimana cara memperoleh hikmat? Yang kedua adalah meminta kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, Bapak dikasih Tuhan, mari mulai minta hikmat sama Tuhan hari ini. Di situasi pandemi ini, mintalah hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan hikmatnya kepadamu, memberikan strategi, memberikan jalan keluar atas setiap masalah, sehingga hikmat ini, 4 hikmat ini akan kau peroleh dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan ini biar kiranya mendorong dan memotivasi kita untuk kita betul-betul memiliki hikmat, karena hikmat adalah salah satu kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk memperoleh berkat kekayaan yang telah Tuhan janjikan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa, dan saya mengundang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Kita akan naikkan pujian yang awal. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Kita naikkan pujian Aba Bapa. Haleluya. Kau segalanya.
tunaikan syukur padamu dengan segenap hati, ku mengasihimu. Mari kita katakan dari dasar hati kita, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, inginkan Tuhan, mas merah dan tiada akhirnya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan lebih dari segalanya, dari hati kita bagi Tuhan, dari segalanya, ku inginkan Tuhan, mas merah dan bermana, oh tiada akhirnya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Biarlah kami boleh menjadi umat-umat yang setia, hamba-hamba yang setia yang selalu menaruh pengharapan kami. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, persiapkan hati untuk kita menerima perjamuan yang kudus. Mari angkat roti di tangan kanan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan kita dengarlah firman Tuhan. Dan sebelum kita memakan roti, saya ingin bertanya kepada setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus Kristus? Mari kita dengarkanlah firman Tuhan. Bapa di dalam surga, biar hari ini perjamuan kudus mendatangkan berkat atas kami. Kalau kami melakukan perjamuan kudus pada hari ini, itu akan mengingat kami akan betapa besarnya pengorbananmu atas kami, karena kasih Kau rela Tuhan Yesus. Dicari-cari Engkau dicambuk Tuhan Yesus. Badanmu yang penuh dengan luka, daging-dagingmu yang hancur menjadi bilir-bilir menyembuhkan sakit penyakit kami. Hari ini kami berdoa, di satu umatmu makan roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus. Tuhan, apapun sakit mereka akan dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima roti. Mari Bapak mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada telah kuterima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan Bapak roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus dalam namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih buat tubuhmu yang berkali-kali hanya untuk kesalahan dan dosa melanggar kami. Berkati jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan, yang menyaksikan, yang melakukan perjalanan tersebut. Mari Bapak yang ada di rumah, kita angkat anggur di tangan kanan. Dan sebelum kita meminum anggur perjamuan ini, saya bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, atau Bapak Ibu percaya bahwa anggur di tangan kanan melambangkan darah Yesus Kristus. Mari dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan cawan sini Bapak Ibu di rumah. Haleluya. Kami terima berkat perjamuan kudus Tuhan hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Apa yang menjadi pergumulan setiap umat Tuhan hari ini, Tuhan menjawab di dalam nama Yesus. Dan dengan iman kami terima berkat perjamuan kudus. Kami terima berkat perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan iman kepada Tuhan. Kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganku Bapak Ibu di rumah. Dan dengan iman mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan bisnis toko dan dagangan. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus akan memberkati pelayanan kamu. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus membuat kau menjadi kepala pemilik. Tuhan Yesus membuat kau naik dan tidak turun. Karena mari kita bawa pulang seluruh berkat yang datang dari Bapa Surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan penyertaan yang Maha Kuasa, menyertai mulai hari ini sampai malam Tuhan Yesus datang dua kali. Kami terima berkat yang datang dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya Bapak Ibu